Baru mau turun dari mobil, Muel sudah meminta Lily untuk menutup matanya menggunakan kain. Mau tidak mau, Lily menuruti. Kini, saat berjalan, ia harus berpegangan pada Muel. Dengan hati-hati, Muel menuntunnya. Lily penasaran, kemana dan apa yang sebenarnya disiapkan oleh pemuda yang telah berstatus sebagai suaminya itu. Samar-samar, Lily mendengar Muel berbisik dengan seseorang. Namun, ia tidak terlalu mengenal suara itu. Tidak lama setelah itu, tangan Muel melepaskan genggamannya pada tangan Lily. Tentu saja, hal ini membuat Lily mendadak panik. Ia takut ditinggal sendirian, apalagi ia tidak tahu di mana ia berada sekarang. Muel, panggil Lily sembari celinggak-celinguk, mencoba meraba sekitar. Li, tunggu sebentar, aku mau buka penutup mata kamu, kata Muel. Lily akhirnya diam dan membiarkan seseorang membuka penutup matanya. Ketika penutup itu dilepas, betapa terkejutnya Lily melihat pemandangan sekitar yang benar-benar cantik. Ketika ia menatap ke depan, ternyata Muel sudah bersimpuh di hadapannya, menyodorkan sebuket bunga lili. Wanita itu terdiam, tidak percaya, apalagi dengan desain restoran yang mendadak dipenuhi mawar dipadukan dengan bunga lili. Li, aku tahu, aku bodoh banget karena gak pernah sadar kalau saat itu kamu lagi hamil Leo. Aku juga merasa pengecut karena selalu mencoba menyangkal perasaan yang tidak bisa dicegah ini. Bodohnya aku malah tidak menyampaikannya padamu, ucap Muel dengan serius, masih bersimpuh memegang sebuket bunga lili putih di tangannya. Awalnya, Lily merasa aneh dan heran. Namun, ia mencoba mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Muel. Tatapan mereka saling beradu. Dari banyaknya bunga mawar di dunia ini, aku hanya ingin mempersembahkan lili putih untukmu. Sebagai tanda kalau aku akan setia dan benar-benar murni hanya mencintai Lily seorang, lanjut Muel. Mata Lily membulat, terkejut. Ia menutup mulutnya untuk menyembunyikan rasa haru. Hatinya bertanya-tanya, apakah Muel benar-benar mengatakan bahwa ia mencintainya? Seakan punya koneksi batin, Muel terkekeh pelan. Kalau ada yang bertanya alasan kenapa aku belajar begitu keras, jawabannya karena kamu, Lee. Aku ingin bersamamu, dan mencoba memantaskan diri untuk bisa bersamamu, katanya. Dengan nada yang benar-benar serius, tatapan mata Muel kini hanya terkunci pada Lily. Terima kasih sudah hadir di hidupku. Muel berjanji akan terus mencintai Lily selamanya, tambahnya. Lily tidak bisa menahan air mata harunya. Ia tidak menyangka kalau Muel juga mencintainya. Jadi, perasaan ini berbalas. Sesuatu yang Lily idam-idamkan dan ingin sekali Muel tahu, betapa cintanya Lily pada Muel juga. Bahkan sejak SMP, Lily sudah merasakan cinta monyet pertamanya pada Muel. Li, aku gak minta kamu balas perasaanku. Aku cuma pengen kamu tahu, kalau aku cinta banget sama kamu, Li. Gak ada kata-kata indah yang bisa kurangkai selain kata cinta yang paling kuat, ujar Muel. Lily mengambil buket bunga itu dari Muel sembari tersenyum malu. Ia memeluk bunga lili itu erat, bunga yang mirip sekali dengan namanya. Muel segera bangkit dan tersenyum. Siapa sangka, Lily tiba-tiba mendekat ke arah meja dan meletakkan bunganya di sana. Hal itu memancing tanda tanya dari Muel. Lily kemudian menoleh ke arah Muel sembari memikirkan sesuatu. Ia tiba-tiba teringat perkataan Lucy sebelum gadis itu pergi belajar ke luar kota. Kak, kamu gak suka bunganya, Lee? Tanya Muel, mendadak muram, karena Lily meletakkan bunganya begitu saja, padahal di dalam bunga itu masih ada kalung yang ia persiapkan. Lily tidak menjawab, melainkan terus mendekat ke arah Muel. Tiba-tiba, ia sudah berada di depan Muel dan mengecuap lama bibir Muel. Hal itu membuat Muel mematung di tempat. Ia sesekali mengerjap untuk memastikan kecupan ini berasal dari Lily. Tidak lama setelah itu, kecupan terpaksa dihentikan karena wanita di hadapannya menutup wajahnya, malu.
Kata Lucy, kalau kita ingin membalas perasaan seseorang yang mencintai kita, cium saja, ujar Lily. Seketika, senyum riang mengembang di wajah Muel. Ia mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya membantu Lily membuka wajahnya yang tertutup tangan. Kenapa sekarang gak mau lihat Muel, tanya Muel, yang mendadak bergerak lebih dekat. Lily menelan ludahnya, gugup, apalagi saat ini yang berada di hadapannya adalah Muel, yang baru saja menyatakan perasaannya. Malu, jawab Lily. Muel terkekeh pelan, namun siapa sangka, pemuda itu meraih kembali bibir Lily dan melumwatnya dengan gerakan pelan. Lily, yang masih bingung dengan cara berciuman, hanya membalas alur Muel seadanya. Apalagi ketika kedua tangan Muel memegang dagu Lily, sementara tangan Lily berpelukan di pinggang Muel. Mereka cukup hanyut dalam perasaan yang dalam. Elumuatan yang tadinya pelan tersebut berubah menjadi menuntut dan lebih kasar. Sayangnya, Lily mendorong bahu Muel setelahnya ketika merasa oksigennya hampir habis. Auguste dan Marcel, yang diam-diam merekam momen itu, hanya geleng-geleng kepala. Mereka tidak menyangka kalau Muel bisa sebuas itu dan hampir membuat anak orang mati karena ciuman mautnya. Muel, Lily mau nafas. Tukas Lily, kesal. Muel juga terlihat menormalkan napasnya sebelum akhirnya tersenyum dan kini melingkarkan tangannya di pinggang Lily, bahkan sengaja mendekatkan hidungnya dengan hidung Lily. Lily juga cinta sama Muel? Tanya Muel. Lily tidak menjawab, melainkan mengubah posisi untuk menatap manik mata Muel dengan sangat dalam. Menurut Muel. Balas Lily. Gimana ya? Jawab Muel. Muel kembali mendekat untuk mencium pipi Lily dan mengecup lehernya dengan nakal. Tentu saja, Lily langsung panik dan mendorong Muel pelan. Kenapa? Tanya Muel. Muel ini lagi di luar, protes Lily. Kalau gitu, harus pulang dulu gak? Tanya Muel. Lily berdecak sebal, yang memancing kekehan kecil dari Muel. Ia sudah berjanji pada maminya untuk tidak menyentuh Lily sebelum Leo berusia 6 bulan, meski ia sangat ingin. Muel, tegur Lily. Pemuda itu menyerah dan akhirnya tertawa kecil, lalu mengajak wanita yang berstatus istrinya itu duduk di depan makanan yang sudah disiapkan. Makan dulu ya, Lily kan belum makan malam sebelum kesini, ajak Muel. Lily mengerucutkan bibirnya, sebal. Lily tahu kok, Lily kan bukan anak kecil, ujarnya. Muel hanya tersenyum kecil dan memotong steak menjadi beberapa bagian, sebelum menukar piringnya dengan Lily. Makan yang banyak, supaya makanan Leo juga keluar banyak, kata Muel. Lily terkekeh kecil. Makanan Leo udah kebanyakan, sampai merembes. Lily aja pakai 2 kaos dalam supaya gak kelihatan merembes di gaunnya, balasnya. Muel hanya menelan ludah, gugup. Ini sebenarnya salahnya juga karena menyinggung masalah ASI. Mereka makan dengan hikmat. Sesekali, Muel memandang Lily sembari tersenyum. Ia kadang menyingkirkan anak rambut pirang milik Lily yang mengganggu saat makan. Memiliki kamu dan Leo adalah anugerah paling indah yang diberikan Tuhan untukku, Lee, ujar Muel. Mungkin mereka, atau sebenarnya hanya Muel, yang menyadari keberadaan Auguste dan Marcel. Mereka bersembunyi di balik pintu, menahan geli melihat kelakuan Muel yang di luar nalar. Mereka yang tahu sikap dingin dan cuek Muel, benar-benar terkejut melihat kejadian hari ini. Semoga aku tidak salah lihat sekarang, gumam Auguste, mendapat anggukan setuju dari Marcel. Kamu tidak mau ikut menjenguk Lily dan putranya? Tanya Maxi. Setelah sekian lama lembur, hari ini Maxi memiliki waktu cuti setidaknya 3-2 hari. Ia berinisiatif mengajak Shaun pergi bersama untuk mengunjungi Lily. Namun, beberapa kali pria itu terus menggeleng, pura-pura sibuk padahal hanya memainkan game bubble shooter. Papi tahu kamu sedang senggang, ayo kita pergi. Kapan lagi kamu bisa melihat Leo tengkurap, bukan? Ajak Maxi. Aku mau,
Tapi malu, jawab Shaun. Maxi mengernyitkan dahi, bingung. Apa yang membuat seorang Shaun Lewis malu? Tanyanya. Shaun mendengus sebal mendengar ucapan papinya. Ia teringat momen memalukan saat menjenguk Lily di rumah sakit, lalu tiba-tiba mengatakan selamat melahirkan. Betapa malunya Shaun saat itu. Apalagi, teman Lily malah tertawa terbahak-bahak dan terus mengulang-ulang perkataannya. Shaun, yang memang tidak punya teman dekat, hanya bisa mengucapkan hal itu saat berkunjung ke rumah sakit. Tidak disangka, ia malah membuat malu diri sendiri. Sehingga, Shaun belum berani untuk bertemu lagi dengan Lily. Saat di rumah sakit, ia pulang lebih dulu tanpa melihat bayi menggemaskan Lily yang terus dibicarakan papinya. Ini karena aku terus bekerja dan menjadi pewaris, makanya aku tidak pandai bersosialisasi dengan non-formal. Aku malah, sudahlah, menyebalkan sekali bila diingat, keluh Shaun. Maxi tidak bisa menahan kekahannya. Meski tidak mendengar atau melihat secara langsung, ia sudah bisa membayangkan putranya berdiri dengan pakaian formal dan berkata baku. Begitu ya? Tanya Maxi. Lalu, apa kamu sudah melihat Leo? Lanjutnya. Shaun menggeleng pelan. Terakhir kali waktu di ruang bayi. Itu pun tidak bisa terlalu dilihat karena kakek-kakeknya berkerumun untuk melihat Leo, jawabnya. Maxi mengangguk paham. Sekarang kita pergi saja menjenguk Lily dan Leo. Papi juga tidak sabar memberikan hadiah yang ingin sekali papi berikan, katanya. Shaun mengernyitkan dahi, bingung. Ada satu hal yang tidak ia mengerti. Ia merasa ada yang aneh. Kenapa papi begitu memperhatikan keluarga Lily? Padahal keluarga mereka sudah cukup terpandang, meski aku merasa kita masih jauh di atas mereka, ujar Shaun, sombong. Maxi mengendikan bahu, acuh. Tidak tahu juga, menurutmu bagaimana? Balasnya, aneh. Terkadang aku merasa papi terlalu berlebihan pada keluarga orang, tapi di sisi lain, kalau itu Lily, maka wajar-wajar saja, kata Shaun. Shaun menghela napas. Kenapa ia merasa ucapannya cukup labil? Sudahlah. Membahas Lily membuatnya mengingat kejadian memalukan yang benar-benar tidak ingin ia ingat lagi. Kalau begitu, apa keputusanmu, Shaun? Ikut papi menjenguk Lily atau tidak? Soalnya papi dapat sedikit waktu untuk refreshing, tanya Maxi. Shaun menganggukkan kepala. Tapi sepertinya tawaran papi cukup menggiurkan, Shaun ikut saja, jawabnya. Seharusnya pagi ini menjadi pagi yang indah, mengingat Lily sudah mengetahui niat hati Muel. Pemuda itu membalas cintanya, dan ia sudah sangat senang. Belum lagi ada Leo di tengah-tengah mereka, maka lengkap sudah kebahagiaan Lily. Sayangnya, kebahagiaan mereka sedikit terusik. Tamu yang tidak Lily harapkan justru datang setelah sarapan. Memang sangat aneh, apalagi Mami tidak mungkin menolak kedatangan tamu tersebut. Justru sekarang, Mami harus mengubah jadwalnya. Meski begitu, Lily dan Leo harus keluar, karena yang menjenguk bukan sekadar istri pejabat setempat, tapi juga klien Mami. Mereka sama-sama turut senang dengan kelahiran cucu pertama generasi berikutnya. Hanya saja, kedatangan Tante Mona bukanlah sesuatu yang patut Lily syukuri. Sejak tadi, ia merasa Tante Mona memperhatikannya. Bayinya lucu sekali, warna bola matanya biru. Indah, seperti warna mata mamanya, ucap wanita yang, kalau tidak salah, Lily kenal bernama Shannon. Mami Andrea tersenyum dan mengangguk setuju. Memang betul apa kata Miss Shannon. Tapi cuma warna matanya aja nih yang nurut ibunya, kalau fitur wajah, bahkan sampai warna rambutnya, mirip banget sama papanya, katanya. Shannon terkekeh pelan. Ya, begitulah. Sabar saja ya, Dek Lily, kalau punya anak lagi perempuan, bisa jadi lebih mirip sama Dek Lily, betul tidak, Nyonya Andrea? Tanyanya, tersenyum lembut ke arah Lily.
Lily hanya membalas dengan senyum kecil sembari membiarkan Miss Shannon mencoba menggendong si kecil Leo. Tentu saja, Lily tahu kalau tatapan Tante Mona begitu sinis. Ia duduk tanpa mengatakan sepatah kata pun sejak kedatangannya. Entah Mami sadar atau tidak, tapi Lily merasakan dengan jelas kalau Tante Mona benar-benar tidak menyukainya. Astaga, lucu sekali, ucap Miss Shannon. Saya juga mau mencoba menggendongnya juga dong, pinta salah satu wanita yang turut hadir. Kalau tidak salah, Lily ingat, beliau pernah memberikan banyak daster branded setelah Lily melahirkan. Gantian dong, Jeng, saya duluan kan yang coba. Bukannya situ juga punya menantu. Dicoba desak saja supaya cepat kasih cucu, ujar Miss Shannon. Anak sama menantu saya child free, balas wanita itu. Mungkin saat ini mereka sedang bercanda bersama. Tanpa mereka ketahui, Mona hanya diam dan sesekali tertawa hambar, meski sebenarnya ia sama sekali tidak ingin menimbrung. Tentu saja, gerak-gerik Mona tidak lepas dari pengamatan Shannon. Tidak disangka, mengajak Mona kemari membuatnya bisa bertemu langsung dengan pimpinan grup Celestine. Kalau diperhatikan, Mona sepertinya tidak menyukai sosok menantu keluarga Artadov. Apa karena rumor putrinya yang dijodohkan dengan Muel, tapi tidak jadi karena Muel menghamili orang lain? Tentu saja, Shannon tersenyum puas. Berarti ia punya sesuatu untuk membuat Mona merasa malu, siapa suruh terlalu sombong dan mengandalkan sesuatu yang bukan miliknya. Ayo, aku lihat-lihat Mona dari tadi diam terus. Sudah coba gendong bayi kecil ini? Tanya Shannon, sengaja mengarahkan pembahasan ke arah Mona. Iya, aku lihat dari tadi kamu diam terus, Mon, apa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan? Tanya Andrea, ikut buka suara. Sepertinya bukan hanya Shannon yang sadar. Sementara itu, Lily hanya menundukkan pandangan, terlalu takut untuk bertatapan dengan Tante Mona. Ia bahkan langsung memeluk putranya yang sudah terlelap dan berpaling. Lily berharap Tante Mona tidak mengusiknya kali ini. Hah? Tentu saja tidak, aku hanya sedang memikirkan Hendrik, jawab Mona. Shannon mengerutkan dahi, namun ia terkekeh sinis. Bukankah Mona selalu menjadikan Hendrik sebagai alasan jika berada di situasi genting? Alasan yang sangat Shannon benci karena Mona terlalu membanggakan suaminya. Hendrik sebentar lagi pulang, tenang, aku sudah meminta James untuk mengurangi jam kerja dan mungkin menggantikan Hendrik, agar tidak terus-menerus pergi keluar kota mengecek perusahaan cabang, ujar Andrea, serius menanggapi ucapan Mona. Tentu saja, Andrea jadi tidak enak sendiri. Karena saat itu, ia yang menyarankan James agar menaikkan jabatan Hendrik, membuatnya sibuk karena setiap bulan harus pergi ke daerah berbeda dan menetap lama. Ucapan Andrea membuat Shannon terkejut. Ia terkekeh geli sembari mengingat kalau baru-baru ini Mona berkata Hendrik pulang ke rumah. Bukankah suamimu sudah pulang, Mon, tapi kenapa Nyonya Andrea berkata kalau suamimu belum pulang? Tanya Shannon. Seketika, raut wajah Mona berubah masam. Tatapannya kini mengarah tajam ke arah Shannon, meski setelah itu ia berhasil mengatasinya dengan senyuman sendu. Dia hanya mampir saat itu, mampir sebentar karena ada barang penting yang tertinggal. Tapi dia tidak bisa lama-lama. Aku sengaja mengatakannya pada kalian kalau Hendrik memang pulang, tapi tidak mengatakan kalau Hendrik pulang sebentar. Aku takut kalian malah menganggap aku bucin karena tidak bisa lepas dari Hendrik, balas Mona, terlihat sendu. Shannon hanya bisa berdecih dalam hati. Kali ini, Mona berhasil menghindarinya. Mungkin lain kali, Shannon harus mencari sesuatu yang lebih ekstrim. Kamu dan suamimu punya hubungan baik ya? Saya jadi iri, karena suami saya malah seorang workaholic. Apalagi sejak putra-putri kami menikah, rumah jadi sangat sepi, kata wanita parubaya. Andrea menepuk pelan bahu wanita sebaya dengannya dan mengangguk.
Suatu saat keluarga kita akan terbelah menjadi keluarga kecil. Saya hanya berharap anak-anak masih sering berkumpul meski sudah punya keluarga kecil sendiri, balas Andrea, tersenyum kecil. Wanita parubaya itu mengangguk. Anda benar, Nyonya, katanya. Lily masih berada di sana, dan kini mendadak semakin takut ketika Tante Mona mengarahkan pandangan sinisnya ke arahnya. Entah kenapa, Miss Shannon yang disinggung, tapi Lily yang kena imbas. Mona, kamu pasti kesal ya? Melihat menantu Nyonya Andrea, sampai-sampai mata kamu hampir saja keluar dari tempatnya, sahut Shannon, sengaja menyenggol Mona melalui candaan. Mona segera berkilah dan tersenyum. Kamu terlalu berlebihan, Shannon. Aku bahkan tidak menoleh ke arahnya, balasnya. Oh, jadi kamu tidak mau menatap menantu Nyonya Andrea? Kenapa? Kamu merasa kecewa ya karena bukan putrimu yang saat itu terpilih menjadi menantu keluarga ini? Ucap Shannon dengan mudah. Tentu, hal tersebut memancing tanda tanya dari Andrea. Ia mengerti kenapa Mona masih tidak menyukai Lily, selain karena alasan mendiang Mama Lily, ternyata Mona juga punya alasan lain. Apa benar yang dikatakan Shannon itu? Tanya Andrea. Mona merasa gusar ketika Andrea mulai berbicara. Bisa dilihat, suasana yang tadinya adem ayem penuh canda berubah seketika ketika Mona mendapat tatapan tidak mengenakan dari Andrea. Itu tidak benar, Andrea, Shannon hanya bergurau. Aku tidak mungkin seperti itu. Aku hanya tiba-tiba ingat Hendrik, kilah Mona. Shannon ingin tertawa saat melihat raut wajah panik Mona. Tentu saja, kelemahan Mona akan selalu menjadi senjata penting baginya. Tapi memang sih, pasti Mona akan kecewa ketika perjodohan Muel dan Damara dibatalkan, karena saya sendiri pernah merasakan secara langsung ketika perjodohan putra saya yang pertama dibatalkan secara sepihak, kata wanita lain. Mona tersenyum lega, setidaknya ada satu orang yang mau membela. Ia melayangkan tatapan ketidaksukaan ketika berhadapan dengan Lily. Maaf, Mona, kalau memang kamu masih marah karena aku membatalkannya secara pelin-pelan. Tapi ketahuilah, baik Muel maupun Damara bukannya memang tidak setuju jika perjodohan ini dilanjutkan. Kata Andrea. Shannon menaikkan satu sudut alisnya. Ia kembali mendapat satu hal yang bisa dijadikan bumerang untuk Mona. Ternyata mereka berdua sama-sama menolak, ujar Shannon. Andrea langsung menoleh ke arah Shannon. Memangnya apa yang dikatakan Mona? Tanyanya. Seketika, Mona panik. Jangan dengarkan dia, Andrea, dia hanya sedang mencari perhatian saja. Shannon, bercandamu sungguh kelewatan. Pukas Mona. Ketika tersudut seperti ini, Mona jadi tidak bisa mengendalikan pikiran dan ucapannya. Shannon, yang melihat raut wajah panik Mona, hanya tertawa dalam hati. Ia berhasil membungkam Mona dan membuatnya terdiam 1000 bahasa. Iyakah? Sebelum kita kemari, bukankah kamu bilang kalau mendiang mamanya Lily adalah orang jahat yang hampir menghancurkan keluarga ini, sehingga sangat tidak pantas jika bersanding dengan Muel? Ucap Shannon tanpa takut. Kapan lagi ia punya kesempatan untuk menjatuhkan Mona langsung di depan sekutu? Waktu ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Benar begitu, Mona? Tanya Andrea, tatapannya tajam dan lugas, meminta konfirmasi. Sayang, mereka harus berhenti karena suara Leo yang menangis. Dengan sopan, Lily pamit pergi untuk menyusui Leo. Lily ke kamar dulu ya, Leo udah nangis mau makan. Pamit Lily, membungkus sembari menggendong Leo dengan baby wrap, dibantu Andrea. Iya, masuk aja, Lee. Mungkin udah waktunya Leo makan. Nanti kalau mau dimandiin, minta bantuan aja sama Miss Sally, biar Lily juga bisa sekalian mandi, ujar Andrea. Lily menganggukkan kepala dan langsung pamit menuju kamar. Beruntung, ia tidak berlama-lama bersama ibu-ibu tadi, karena ia masih belum nyaman dengan kehadiran Tante Mona. Setiap kali melihat Tante Mona,
Lily pasti teringat apa yang pernah Tante Mona katakan tentangnya, sehingga ia menjadi banyak berpikir. Sementara itu, di ruang tengah, Mona kembali menjadi pemeran utama. Tatapan yang semula buyar kini fokus ke arahnya dalam hitungan detik. Miss Shannon, seharusnya Anda memperhatikan kata-kata Anda, jangan menuduh seperti itu, ucap Mona, merasa diintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya. Aku hanya menyampaikan apa yang kamu katakan, memangnya aku salah? Tanya Shannon, menarik satu sudut alisnya ke atas. Andrea melirik Mona, seakan meminta penjelasan. Mona berubah kikuk dan ingin segera pergi sebelum Andrea mengetahui sesuatu yang tidak boleh diketahui. Itu tidak benar, Andrea, dia hanya mengada-ada. Benar aku kecewa, tapi tidak yang berlebihan seperti apa yang sudah dikatakan oleh Shannon, kilah Mona. Shannon terkekeh sinis, segera memperbaiki posisi ketika Andrea beralih menatapnya. Seketika, Shannon berubah sendu. Maaf kalau memang apa yang aku katakan menurutmu tidak benar. Tapi, sejujurnya, aku hanya mengatakan apa yang memang tempo hari kamu katakan tentang Lily, tambah Shannon. Maaf sudah membuat situasi berubah tidak nyaman, lanjutnya. Tidak masalah, di sini saya juga tidak bisa mempercayai siapapun, baik Anda maupun Mona. Karena kita tidak bisa memungkiri kalau di dunia ini banyak orang-orang munafik, kata Andrea, tersenyum elegan dengan pakaian kerja khas, duduk melipat kaki. Saya hanya memberikan peringatan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Mungkin ada baiknya kalau bisik-bisik tetangga itu perlu diselidiki lebih lanjut, tambahnya. Mona menelan ludah, gugup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa melihat sosok Andrea yang sebenarnya. Jika tadi Lily berkumpul bersama teman-teman Mami Andrea, kini Muel berada di perusahaan Artadov. Mendadak, kakek Helik harus bed rest dan menjalani pemeriksaan rutin, sehingga butuh pengganti sementara. Mr. John juga datang mendadak, sehingga Muel tidak bisa menolak, apalagi di depan kedua orang tuanya saat sarapan. Begitu masuk ke perusahaan, Muel sudah dikawal beberapa orang yang memiliki jabatan inti. Begitu tiba, ia mendapat banyak informasi terkait data perusahaan dan pergerakan saham hari ini. Meski belum punya sertifikat resmi, tidak ada yang bisa menentang Muel untuk menggantikan Tuan Helik sementara waktu. Apalagi, Muel belajar privat langsung dari Mr. John, asisten handal Tuan Helik. Semua karyawan membungkuk hormat begitu Muel datang. Tampangnya seperti CEO muda dengan pengaruh luar biasa. Rahangnya yang tegas serta tatapannya yang jutek dan dingin membuat semua yang melihat segan untuk bertegur sapa. Agenda kita hari ini apa? Tanya Muel, dingin. Mr. John sampai melirik 2 kali, memastikan apakah Muel yang di sampingnya adalah orang yang sama ketika ia datang untuk memberikan pelajaran. Muel yang ia kenal saat itu adalah sosok papa muda yang bucin anak, yang selalu membicarakan perkembangan putranya maupun istrinya. Mungkin bagi mereka yang belum mengenal Muel, tidak akan sadar kalau ia sudah punya anak dan istri. Rapat penting dengan beberapa direksi, terkait perusahaan cabang yang memiliki masalah, balas Mr. John. Apa masalahnya? Tanya Muel. Tidak ada peningkatan penjualan, jawab Mr. John. Perusahaan cabang yang bekerja sama dengan pihak Lumiere. Tanya Muel, kalau tidak salah ingat, Mr. John pernah menyinggungnya. Sepertinya begitu, Tuan Muda. Maaf kalau sebelumnya saya belum mencari tahu lebih dalam, karena perusahaan cabang yang bermasalah bukan 1 atau 2, jelas Mr. John. Muel sempat terdiam, namun setelahnya ia melanjutkan langkah. Sepertinya banyak hal yang harus dikerjakan sekarang. Mulai dari rapat dengan pimpinan, rapat dengan anggota inti, dan banyak lagi, sehingga waktu tidak terasa sudah pukul 2 siang lebih. Muel bahkan belum sempat makan siang kalau Mr. John tidak membawakan makanannya.
Hal pertama yang ingin ia lakukan ketika mendapat waktu senggang adalah menghubungi Lily. "Terima kasih, Mr. John," ujar Muel. "Sama-sama, saya justru yang harus berterima kasih pada Tuan Muda. Seandainya Tuan Muda tidak mau memimpin untuk sementara, direksi lain pasti akan mencari celah untuk menjatuhkan Tuan Helik," balas Mr. John, serius. Muel menganggukkan kepala, "Paham. Baik-baik, tenang saja pokoknya. Karena ada Muel, maka semua masalah bisa teratasi," katanya. Muel sebenarnya mengisyaratkan Mr. John untuk pergi sebentar, tapi pria tua itu malah kembali ke posisi awal dan berdiri di hadapannya, tersenyum. "Apa yang Anda ingin lakukan di sini?" tanya Muel. "Menunggu Tuan Muda selesai makan," balas Mr. John, serius. "Saya ingin menghubungi istri dan anak saya, jadi tolong berikan privasi sedikit," ujar Muel, merasa heran karena Mr. John harus menunggunya. "Tidak apa-apa, Tuan Muda, supaya saya juga bisa tenang memastikan Tuan Muda tidak berniat kabur," kata Mr. John. Muel terkekeh pelan. "Siapa yang ingin kabur?" "Mr. John, tenang saja. Saya akan memastikan semua aman terkendali, jadi tolong berikan saya waktu dan ruang untuk menyapa istri dan anak saya," pintanya. Meski awalnya ragu, akhirnya Mr. John setuju dan membiarkan Muel melakukan panggilan video dengan istri dan anaknya. Ketika Mr. John keluar, ia melihat manajer umum, Miss Ellen, berdiri dengan penasaran. Tentu saja, Mr. John segera menegurnya karena ia terlihat seperti orang aneh. "Apa yang sedang Anda lakukan di sini?" tanya Mr. John. "Cek, saya hanya penasaran. Tuan Muda begitu tampan. Apa benar dia sudah punya istri?" tanya Ellen. "Tentu saja, bahkan istrinya adalah anggota keluarga Celestine," jawab Mr. John. Wanita dengan rambut gelombang itu mengernyitkan dahi, bingung. "Berarti dia menikah dengan sepupunya sendiri?" tanyanya. Mr. John melirik Ellen tajam. "Lebih baik Anda diam, dan kerjakan tugas Anda dengan benar," tegasnya. Membiarkan Mr. John menegur karyawan lain, kini Muel sedang asyik memandang wajah damai Leo yang tertidur. Putranya itu, setelah makan siang, pasti tidur lagi. "Udah belum?" tanya Lily dari seberang, wajahnya tidak terlihat karena menggunakan kamera belakang. "Belum puas," balas Muel. Lily pegel tahu, lagian anaknya lagi tidur, nanti keganggu sama suara Muel, protes Lily. Muel hanya terkekeh pelan. "Iya, udah kok," katanya. Lily segera menjauhkan kameranya dari Leo, mengingat putranya baru saja tertidur dan takut terbangun kalau Muel berbicara lebih keras. "Tadi sama anaknya udah, sekarang sama mamanya nih. Udah kangen berat, pengen dilihat terus," ujar Muel. Lily memutar kameranya menjadi kamera depan. "Muel, jangan gombal," katanya. "Loh, memang benar, pamu kangen banget nih sama Mali. Gak sabar pengen ketemu," balas Muel. "Kerja aja yang benar, kalau kata Mami, supaya bisa beli pampers buat Leo," ujar Lily dengan senyum bangga. "Gak kerja juga aku mampu kok," kata Muel. Tok tok tok. Suara ketukan pintu mengalihkan atensi keduanya. "Aku matiin dulu ya," ujar Lily, langsung memutus sambungan sebelum Muel menjawab. Tentu saja, hal ini membuat Muel bingung dan penasaran. "Siapa yang ganggu sih?" gerutunya. Ia jadi tidak sabar untuk segera pulang dan bertemu Lily. Ia ingin sekali memeluk wanita itu dan tidak akan melepasnya setelah itu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.